Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muridan. Saya akan menjelaskan Islam dan sejarahnya pada masa masyarakat Jambi Seberang. Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 50,5816 km dengan jumlah penduduk 3.406.178 jiwa. Memiliki banyak suku yang mendiaminya, di antaranya adalah suku Kerinci, suku Kubu, suku Batin, suku Melayu, dan beberapa suku minoritas lainnya. Suku-suku tersebut menyebar di 9 kabupaten, 2 kota, 138 kecamatan, 163 kelurahan, dan 1.398 desa yang umumnya mendiami di wilayah pinggiran Sungai Batanghari sebagai pusat perekonomian dari masa lalu hingga masa sekarang. Wilayah Jambi berada pada cekungan sungai yang memiliki banyak anak sungai. Batanghari merupakan sungai terpanjang di Sumatera yang memiliki mata air di Bukit Barisan dan berkelok sepanjang 800 km. Selain itu, Jambi merupakan bagian penting dalam penyebaran agama Islam. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang ke Jambi karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo. Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhalo. Keberhasilan Datuk Paduka Berhalo dan anak-anaknya dalam mengislamisasikan masyarakat Jambi bukan berarti menyebabkan masyarakat Jambi menjalankan kehidupan Islam sepenuhnya. Namun dalam proses penerapannya masih belum sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan mereka belum dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Sebab masa itu mereka masih dalam proses transisi dari ajaran Hindu Buddha. Setelah Datuk Paduka Berhala munculnya tokoh Datuk Sintai sebagai penyebar agama Islam di Jambi, meneruskan proses islamisasi. Selang waktu berlalu karena Jambi merupakan jalur perdagangan, singgahlah seorang kebangsaan Arab bernama Al-Habib Hussein Al-Barakbah bin Ahmad Barakbah. Beliau datang bukan hanya sebagai seorang pedagang, melainkan juga menyebarkan ajaran Islam. Al-Habib Hussein Al-Barakbah menikahi Nyai Resik untuk mempermudah proses islamisasi di Jambi, yang pada saat itu memang masyarakat Jambi telah memeluk agama Islam, tapi kehidupannya belum terlepas dalam ajaran Hindu Buddha. Disinilah misi Al-Habib Hussein Al-Barakbah untuk menyempurnakan ajaran Islam yang ada di Jambi. Setelah 20 tahun menetap di Jambi, Al-Habib Hussein Al-Barakbah memiliki banyak anak. Kemudian anak ketiga beliau yang bernama Qasim bin Husain, dialah yang meneruskan perjuangan ayahnya dalam menyempurnakan ajaran Islam yang berada di Jambi. Sejarah masuknya Islam masih terus menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan. Meskipun Islam telah masuk ke Indonesia telah berabad-abad lamanya, para ahli terus saja membahas berbagai topik mengenai tempat kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Sejarah Nusantara merupakan peristiwa yang sepanjang dan selalu dikaitkan dengan perdagangan. Menurut Anthony Wright, perdagangan merupakan hal yang vital bagi Asia Tenggara, di mana di dalamnya termasuk Nusantara. Hal ini
Dilihat dari peran laut yang menjadi satu-satunya jalur atau lalu lintas yang bisa dilalui sebagai penghubung antara negara maritim. Islam telah berkembang seiring dengan tumbuh dan perkembangannya pendidikan agama Islam. Pertumbuhan ajaran Islam ini diawali dengan sistem keyakinan dengan pengesaan Tuhan, kemudian berkembang menjadi ajaran yang kompleks yang mengatur setiap aspek kehidupan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bukti otentik yang dianggap benar mengenai proses Islamisasi Jambi yang dilakukan oleh orang Turki adalah ditemukannya makam Ahmad Barus atau yang lebih kenal dengan Paduka Datuk Berhala di Pulau Berhala, yang saat ini menjadi wilayah bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Berdirinya lembaga pendidikan Islam di seberang kota Jambi dan sekaligus ditemukannya pesantren-pesantren tertua menjadikan kota Jambi seberang representasi perkembangan pendidikan agama Islam di Jambi. Sejarah Islam di Jambi seberang erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam di daerah Jambi di kalangan masyarakat. Berkembang suatu pendapat bahwa agama Islam telah ada di daerah ini pada tahun 1460 Masehi atau sekitar abad ke-15 Masehi. Pembawanya adalah seorang saudagar Arab yang bernama Ahmad Salim yang kemudian terkenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhala. Ia kawin dengan seorang raja Jambi yang bernama Putri Selaras Pinang Masa. Melalui perkawinan ini, pengaruh Islam telah masuk ke dalam kedaulatan atau kekuasaan atau politik, dan baru pada tahun 1615 Masehi pengaruh Islam betul-betul nampak. Islam telah menggeser sistem kerajaan dengan sistem Kesultanan Jambi, yaitu dengan dinobatkannya Pangeran Kedah yang bergelar Sultan Abdul Qahar. Bukti-bukti sejarah yang menunjang pendapat di atas adalah satu, makam Datuk Paduka Berhala di Pulau Berhala, suatu pulau kecil di gugusan daerah Tanjung Jabung, Provinsi Jambi atau sekarang Provinsi Kepulauan Riau. 2. Putri Selaras Pinang Masa dimakamkan di Desa Pamunduran sebelah timur Laut Jambi. Pada kedua makam tersebut pada waktu ditemukan tidak menjelaskan tahun. Demikian gambar masuknya Islam di daerah Jambi. Akan tetapi gambar ini masih memerlukan penelitian lebih mendalam dan teliti sehingga pada masa tertentu nanti dapat ditemukan data-data yang dapat menjelaskan kekaburan sejarah masuknya Islam di daerah ini. Sebagian dari daerah seberang kota Jambi, mulai dari Kelurahan Olak Kemang sampai dengan Kelurahan Arab Melayu, terkenal dengan sebutan Pacinan, artinya tempat tinggal bagi para pedagang Cina. Baiklah, mungkinlah itu yang dapat saya sampaikan, lebih tepatnya yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan rekam jejak Muslim Rohingya di Myanmar. Di antara berbagai pergolakan yang terjadi di Myanmar, Arakan menjadi wilayah yang menempati posisi tertinggi dalam konteks sejarah perkembangan Myanmar saat ini. Penting karena faktanya selain turut membentuk format kenegaraan Myanmar, Arakan juga mampu memberikan bingkai sosiologis bagi tata sosial kehidupan masyarakat. Secara demografis, Arakan terletak di sebelah barat Myanmar, tepatnya di pesisir timur Teluk Bengal. Awalnya, provinsi ini memiliki luas wilayah 20.000 km persegi, namun pada perkembangannya luas wilayah
wilayahnya menyusut menjadi hanya 14.200 km persegi. Berpenghuni sekitar 5 juta penduduk yang dikenal dengan sebutan Rohingya. Wilayah ini berbatasan dengan India di sebelah utara, negara bagian Shin di timur laut, distrik Magwe dan Pegu di timur. Kita masuk dengan awal runtuhnya kesatuan etnis. Kondisi tersebut berlangsung hingga 350 tahun dan berakhir pada 24 September 1784 Masehi ketika Raja Berdaupaya dari Burma, penganut Buddha, menginvasi Arakan dan menguasainya. Sejak saat itu, Muslim Rohingya di Arakan berada pada posisi subordinat dan selalu mengalami perlakuan diskriminatif dari penguasa Burma. Kondisi ini sedikit mereda pasca pecahnya Perang Anglo-Burma pertama pada tahun 1824 sampai 1826 karena sesuai perjanjian Yandobo tertanggal 24 Februari 1826, maka Burma, Arakan, dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British India. Ini berarti baik Burma ataupun Arakan masuk dalam satu kekuasaan British India dan tentunya berakibat pada dilindungi Muslim Rohingya dari bentuk perlakukan diskriminatif yang pernah dialami sebelum diberlakukannya ratifikasi perjanjian ini. Terus kita lanjut dengan berkuasanya junta militer. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan sejak Jenderal Ne Win, pemimpin militer sayap kiri Burma, melancarkan aksi kudeta militer guna menghancurkan kekuasaan pemerintah Burma di bawah PM Nu pada 1962. Di bawah pengaruhnya lah Myanmar berubah dari negara beriklim demokratis menjadi negara berideologi sosial. Guna mengontrol tata kehidupan bernegara masyarakatnya, junta militer memberlakukan pelbagai kebijakan yang cenderung sentralistik, misalnya menerapkan peraturan ketat terhadap perkembangan agama-agama selain Buddha yang not dijadikan agama resmi negara. Situasi ini membawa akibat pengimplementasikan hak kebebasan beragama bagi agama minoritas di negara itu menjadi sangat terbatas. Dalam bidang keagamaan, junta telah menghancurkan ratusan masjid dan madrasah, bahkan selain Al-Quran yang dalam banyak kasus dibakar dan diinjak-injak oleh tentara. Kitab-kitab tentang Islam juga terkadang disita dan dijadikan sebagai bahan pembungkus makanan. Junta juga melarang Muslim Rohingya untuk melakukan berbagai ibadah. Lanjut, munculnya perlawanan, menguatnya identitas sosial. Bukan saja dialami komunitas Muslim, situasi demikian pun dialami komunitas-komunitas lainnya. Sejak pola pemerintahan represif diterapkan pihak junta militer kepada masyarakat, pergolakan menentang segala kebijakan pemerintah merebak di berbagai daerah, terlebih ketika secara nasional, tepatnya dalam rentang tahun 1987 sampai 1988. Perekonomian Myanmar mengalami kehancuran. Demonstrasi merebak di berbagai tempat. Selain
menuntut kebebasan secara politik maupun beragama. Mereka juga menginginkan terjadinya perbaikan hidup, utamanya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan perekonomian dengan dilandasi kenyamanan menjadi sebuah kumpulan masyarakat. Dari sanalah kisah penangkapan dan pembunuhan warga Rohingya yang dicurigai menjadi gerilyawan atau pembantu gerilyawan semakin kentara. Bukan hanya kepada pihak pemberontak kebijakan ini diperlakukan, tetapi juga kepada siapapun termasuk warga sipil yang semuanya dianggap sebagai gerilyawan. Alasan lain yang sering diutarakan pihak pemerintah Myanmar guna menghabisi generasi Rohingya yakni bahwa loyalitas orang Rohingya tidak dapat dipercayai karena sebagian besar dari mereka berusaha membuat negara merdeka di utara Arakan atau dalam batas tertentu berusaha bergabung dengan Pakistan. Masa depan Muslim Rohingya. Demikian bahwa meskipun telah ada sejak beberapa abad lamanya, Muslim Rohingya dalam faktanya selalu alienasi dari dunianya sendiri. Upaya peneguhan identitas sosial pada gilirannya menjadi agenda utama yang seakan tidak pernah padam dalam benak mereka, bahwa mereka adalah kelompok minoritas dan selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Itu sulit dinafikan, tetapi bahwa mereka bukan bagian dari Myanmar jelas dalam pandangan mereka merupakan sebuah kesalahan fatal yang faktanya dipercayai segenap elemen pemerintah Myanmar saat ini. Inilah mengapa Myanmar sebagai sebuah negara tidak luput dari keberagaman konflik kebangsaan. Perlakuan pihak junta atau dalam kurung pemerintah yang lebih menekankan kediktatoran kepada para warganya tidak ayal semakin menyuburkan pertumbuhan kehidupan masyarakat yang syarat konflik. Inilah posisi yang harus ditempati oleh segenap Muslim Rohingya, alih-alih menemukan kedamaian di negaranya sendiri, sehingga kini mereka justru seakan tersiksa dalam kubangan kediktatoran pihak junta. Untuk saat ini dan sangat besar kemungkinan untuk beberapa dekade ke depan, sulit membayangkan Muslim Rohingya hidup dalam bingkai kedamaian selama pihak junta memegang teguh ideologisasinya. Jelas tidak akan ada tempat yang ramah untuk Muslim Rohingya, maka mengungsi, lari dan mencari suaka ke berbagai negara alhasil menjadi pilihannya paling mungkin yang selanjutnya harus mereka jalani di kemudian hari. Baiklah, mungkinlah itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.